Di antara debu sejarah dan gelombang waktu, satu pertanyaan monumental terus menggema. Di manakah persisnya laut perkasa yang terbelah atas perintah ilahi, menjadi saksi bisu penyelamatan Bani Israel dan kehancuran Firaun? Kisah epik ini terukir, abadi dalam kitab suci, telah memicu investigasi mendalam yang membawa kita dari kedalaman Teluk Suez yang legendaris, melintasi danau-danau kuno yang terlupakan di Delta Nil, hingga ke klaim penemuan dramatis di Teluk Aqabah yang menantang tradisi. Masing-masing lokasi menyimpan narasi, serpihan bukti arkeologis yang menggoda, namun seringkali kontroversial, dan teori ilmiah yang berusaha menjembatani iman dengan nalar, dalam upaya mengungkap salah satu peristiwa paling transformatif dalam sejarah kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Teori populer Laut Merah, Teluk Suez. Tinjauan komprehensif dan analisis mendalam kisah penyeberangan Laut Merah oleh Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu peristiwa paling monumental dan dramatis yang tercatat dalam kitab-kitab suci agama Samawi, termasuk Al-Quran, Taurat, dan Injil. Peristiwa ini bukan hanya menjadi simbol pembebasan dari perbudakan dan penindasan Firaun, tetapi juga manifestasi kekuasaan ilahi yang luar biasa. Pertanyaan fundamental yang terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian selama berabad-abad adalah identifikasi lokasi geografis yang tepat dari laut yang terbelah tersebut. Teori yang paling populer dan diterima secara luas, baik oleh para penafsir klasik maupun cendekiawan modern, menunjuk ke Laut Merah, khususnya bagian utaranya yang dikenal sebagai Teluk Suez. Wilayah ini membentang di antara semenanjung Sinai di timur dan daratan utama Mesir di barat, menjadikannya kandidat geografis yang logis berdasarkan narasi tradisional pelarian Bani Israel. Dalil historis yang mendukung teori Teluk Suez sebagai lokasi penyeberangan sangatlah kuat dan berakar dalam tradisi panjang. Banyak peta kuno dan literatur Yahudi yang merujuk pada catatan-catatan sejarah dan tradisi lisan turun-temurun secara konsisten menggambarkan rute pelarian Bani Israel dari Mesir, wilayah Goshen atau Ramses, menuju Tanah Perjanjian melalui semenanjung Sinai. Penyeberangan laut dalam narasi ini ditempatkan di salah satu lengan utara Laut Merah, yaitu Teluk Suez. Para rabi dan sejarawan Yahudi selama berabad-abad telah menafsirkan Yam Suf, lautan alang-alang atau laut gelagah, istilah Ibrani yang digunakan dalam Taurat untuk menyebut perairan yang diseberangi, sebagai merujuk pada Laut Merah. Meskipun terjemahan literal Yam Suf bisa mengarah pada area berawa atau danau yang ditumbuhi alang-alang, konteks naratif yang lebih luas, yang melibatkan pengejaran oleh pasukan Firaun yang perkasa dan kedalaman air yang cukup untuk menenggelamkan mereka, seringkali diinterpretasikan lebih cocok dengan badan air yang lebih besar dan lebih dalam seperti Teluk Suez, terutama jika mempertimbangkan kemungkinan adanya area dangkal atau titik penyeberangan tertentu pada masa itu, yang mungkin kini telah berubah akibat dinamika geologis. Interpretasi Al-Quran juga secara umum mendukung identifikasi ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Laut Merah atau Teluk Suez. Deskripsi tentang laut yang terbelah menjadi dua, dengan air membentuk dinding-dinding raksasa di kedua sisi, dan kemudian kembali menutup untuk menenggelamkan Firaun dan tentaranya, menyiratkan sebuah badan air yang signifikan. Para mufasir klasik Islam, seperti Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi, dalam tafsir-tafsir mereka, umumnya mengidentifikasi lokasi ini sebagai Bahr Al-Qulzum, nama Arab kuno untuk Laut Merah, khususnya wilayah Teluk Suez. Mereka mendasarkan interpretasi ini pada riwayat-riwayat dan pemahaman kontekstual dari ayat-ayat terkait, serta kesinambungan dengan tradisi ahli kitab.
Yahudi dan Kristen yang telah lebih dulu mengidentifikasi lokasi tersebut. Dari perspektif arkeologis, klaim-klaim penemuan artefak yang mendukung teori Teluk Suez atau Laut Merah secara umum telah muncul dari waktu ke waktu, meskipun seringkali disertai dengan kontroversi dan perdebatan akademis. Beberapa tim arkeolog, independen dan individu-individu peneliti telah melaporkan penemuan yang mereka yakini sebagai sisa-sisa kerangka roda kereta kuda kuno, bahkan tulang belulang manusia dan kuda di dasar laut di beberapa titik di Laut Merah. Klaim ini, jika terverifikasi secara ilmiah dan diterima secara luas, akan menjadi bukti fisik yang sangat kuat. Namun tantangan dalam penelitian arkeologi bawah air sangatlah besar. Korosi akibat air garam selama ribuan tahun dapat merusak atau mengubah bentuk artefak logam. Arus bawah laut dapat memindahkan atau menutupi objek dengan sedimen. Selain itu, mengidentifikasi secara pasti bahwa roda kereta tersebut berasal dari era Eksodus dan milik pasukan Firaun membutuhkan analisis metalurgi, penanggalan karbon, jika ada material organik yang terkait, dan konteks arkeologis yang jelas, yang seringkali sulit diperoleh dari lingkungan bawah laut. Banyak dari klaim ini belum melalui proses peer review yang ketat atau belum dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terkemuka, sehingga statusnya masih diperdebatkan dalam komunitas ilmiah. Beberapa skeptis berpendapat bahwa objek-objek tersebut bisa jadi berasal dari bangkai kapal dari periode yang lebih baru, atau bahkan formasi alami yang menyerupai roda. Namun demikian, potensi Teluk Suez sebagai lokasi penyeberangan tetap kuat karena beberapa alasan geografis dan naratif. Jika Bani Israel melakukan perjalanan ke arah tenggara dari wilayah Delta Nil, kemungkinan Goshen, mereka secara alami akan mencapai ujung utara Teluk Suez. Narasi tentang angin timur yang kuat bertiup semalaman, Keluaran 14:21, untuk membelah air juga lebih masuk akal secara hidrodinamis di area teluk yang relatif lebih dangkal atau di mana efek wind set down, penurunan muka air akibat angin, dapat terjadi secara signifikan terutama jika dikombinasikan dengan intervensi ilahi. Fenomena alam seperti pasang surut ekstrim yang diperkuat oleh angin kencang juga kadang-kadang diajukan sebagai penjelasan mekanisme alamiah yang mungkin terlibat, meskipun skala mukjizat yang digambarkan dalam kitab suci melampaui fenomena alam biasa. Lebih lanjut, identifikasi Gunung Sinai, Jabal Musa, tradisional di semenanjung Sinai bagian selatan, juga sering dikaitkan dengan rute yang melewati Teluk Suez. Setelah menyeberang, Bani Israel diceritakan melakukan perjalanan di padang gurun Sinai sebelum mencapai gunung tempat Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Jika Gunung Sinai tradisional ini akurat, maka penyeberangan di Teluk Suez akan menjadi jalur yang logis. Namun lokasi Gunung Sinai sendiri juga merupakan subjek perdebatan, dengan beberapa teori alternatif menempatkannya di lokasi lain, termasuk di Arab Saudi, seperti Jabal Al-Lawz yang akan dibahas nanti. Kritik terhadap teori Teluk Suez seringkali berpusat pada kurangnya bukti arkeologis definitif yang tak terbantahkan dan diterima secara universal. Sementara tradisi kuat, bukti fisik yang konkret masih sulit dipastikan. Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa istilah Yam Suf lebih akurat diterjemahkan sebagai Laut Alang-alang dan mungkin merujuk pada danau-danau air payau atau rawa-rawa di sepanjang perbatasan timur Mesir, bukan badan air sebesar dan sedalam Teluk Suez. Mereka berargumen bahwa menyeberangi danau yang lebih dangkal akan lebih masuk akal bagi sekelompok besar pengungsi yang membawa serta ternak dan harta benda, dan bahwa penenggelaman pasukan Firaun bisa terjadi akibat kembalinya air secara tiba-tiba di area berlumpur atau rawa yang dalam. Terlepas dari kritik dan tantangan ini, teori Teluk Suez tetap menjadi kandidat utama karena kesesuaiannya dengan narasi umum pelarian, dukungan tradisi historis dan religius yang panjang, serta potensi penemuan arkeologis di masa depan yang mungkin dapat memberikan konfirmasi lebih lanjut. Kedalaman dan lebar Teluk Suez juga memberikan skala yang sesuai dengan kebesaran mukjizat yang digambarkan, di mana pasukan militer secanggih Mesir kuno
dapat sepenuhnya dilenyapkan. Penyelidikan lebih lanjut, mungkin dengan teknologi pemetaan, bawah laut yang lebih canggih, dan analisis artefak yang lebih teliti, mungkin suatu hari nanti akan memberikan jawaban yang lebih pasti. Namun hingga saat itu, Teluk Suez sebagai bagian utara Laut Merah akan terus dianggap oleh banyak orang sebagai panggung di mana salah satu intervensi ilahi terbesar dalam sejarah umat manusia terjadi. Penting juga untuk dicatat bahwa bagi kaum beriman, aspek utama dari kisah ini adalah pesan spiritual dan moralnya, yaitu pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang tertindas dan hukuman bagi kezaliman, terlepas dari presisi lokasi geografisnya. Bagian 2, Danau Kantara, danau buatan kuno, dan teori fenomena alam, perspektif alternatif dan ilmiah. Selain teori populer yang menunjuk Teluk Suez sebagai lokasi penyeberangan Bani Israel, terdapat sejumlah perspektif alternatif yang diajukan oleh para akademisi, baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Perspektif ini cenderung mencari penjelasan yang lebih dapat diakomodasi oleh fenomena alam yang diketahui atau menunjuk pada lokasi geografis yang berbeda dari Laut Merah dalam pengertiannya yang luas. Salah satu kelompok teori yang signifikan mengusulkan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di laut dalam yang luas, melainkan di wilayah danau-danau dangkal, rawa-rawa, atau bahkan danau buatan kuno yang terletak di sekitar Delta Nil bagian timur atau di sepanjang Isthmus of Suez, yang pada masa lalu mungkin memiliki koneksi hidrologis dengan Laut Merah atau Laut Tengah. Teori-teori ini seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menjelaskan mukjizat terbelahnya laut melalui mekanisme alamiah yang langka, namun mungkin seperti efek wind set down, penurunan muka air akibat dorongan angin ekstrim, atau fenomena pasang surut yang tidak biasa. Wilayah Delta Nil bagian timur kaya akan danau-danau air payau dan rawa-rawa seperti Danau Manzala, Danau Balah, Danau Timsah, dan rangkaian Danau Pahit, Bitter Lakes. Beberapa dari danau ini seperti Danau Timsah dan Danau Pahit Besar kemudian menjadi bagian dari terusan Suez modern. Pada zaman kuno, konfigurasi hidrologis wilayah ini mungkin berbeda, dengan beberapa danau tersebut berpotensi lebih luas atau lebih dangkal, dan mungkin dipenuhi oleh vegetasi alang-alang atau gelagah yang lebat. Istilah Ibrani Yam Suf, yang secara tradisional diterjemahkan sebagai Laut Merah, secara lebih literal berarti Laut Alang-alang atau Laut Gelagah. Terjemahan literal ini memberikan dukungan linguistik yang kuat bagi teori danau dangkal. Para pendukung teori ini berargumen bahwa Yam Suf lebih akurat merujuk pada salah satu dari danau-danau berawa ini daripada Laut Merah yang dalam dan luas. Mereka menunjukkan bahwa alang-alang atau papirus tumbuh subur di air tawar atau air payau yang dangkal, bukan di air asin yang dalam seperti Laut Merah, Teluk Suez atau Teluk Aqaba. Salah satu lokasi spesifik yang sering disebut dalam konteks ini adalah wilayah sekitar Kantara, sebuah kota di timur Laut Mesir, di sisi barat terusan Suez. Di daerah ini terdapat sisa-sisa danau kuno dan jalur air. Beberapa peneliti seperti Mayor Jenderal Mesir, Purn, Anwar Baha Eldin, telah mengemukakan bahwa penyeberangan mungkin terjadi di sebuah danau yang kini telah mengering atau mengecil di wilayah ini. Ada juga spekulasi mengenai danau buatan kuno yang mungkin merupakan bagian dari sistem pertahanan atau irigasi Mesir kuno di perbatasan timurnya. Jika Bani Israel melarikan diri melalui rute utara dari Delta Nil, mereka kemungkinan akan melintasi wilayah ini. Mekanisme alamiah yang paling sering diajukan untuk menjelaskan terbelahnya air di danau dangkal adalah fenomena wind set down. Efek ini terjadi ketika angin yang sangat kuat dan persisten bertiup melintasi permukaan badan air yang luas namun relatif dangkal. Tekanan angin dapat mendorong air ke satu sisi danau, menyebabkan penurunan muka air yang signifikan di sisi lain, bahkan mungkin mengeringkan sebagian dasar danau untuk sementara waktu. Narasi dalam kitab Keluaran 14:21 menyebutkan angin timur yang keras bertiup semalam-malaman, yang konsisten dengan kondisi yang diperlukan untuk wind set down. Studi ilmiah modern, termasuk simulasi komputer oleh peneliti seperti Carl Drews dan Wei King Han,
telah menunjukkan bahwa angin dengan kecepatan tertentu, misalnya sekitar 60 mil per jam atau lebih, yang bertiup selama 10-12 jam dapat secara teoritis mengeringkan area tertentu di sebuah danau dangkal atau laguna di Delta Nil, menciptakan jalur daratan. Ketika angin berhenti atau berubah arah, air akan kembali dengan cepat, yang bisa menjelaskan bagaimana pasukan Fir'aun yang mengejar dapat tenggelam. Teori ini menarik bagi mereka yang mencari penjelasan rasionalistik atau naturalistik untuk peristiwa. Mukjizat tersebut tanpa sepenuhnya meniadakan peran ilahi. Tuhan dapat dianggap bekerja melalui hukum alam yang Ia ciptakan. Ini juga lebih mudah mengakomodasi penyeberangan sekelompok besar orang, termasuk anak-anak, orang tua, dan ternak, yang mungkin lebih sulit dilakukan melintasi dasar laut yang kasar dan tidak rata di laut dalam. Penyeberangan di danau dangkal yang mengering akan menyediakan permukaan yang relatif lebih rata dan lebih mudah dilalui. Namun, teori danau dangkal dan wind set down juga menghadapi kritik dan tantangan. Pertama, skala peristiwa yang digambarkan dalam kitab suci. Air yang terbelah dua dan berdiri seperti tembok di kedua sisi. Keluaran 14:22, Al-Quran Surah Asy-Syu'ara 26:63. Tampaknya menyiratkan sesuatu yang lebih dramatis daripada sekadar pengeringan sebagian dasar danau. Meskipun wind set down dapat menciptakan penurunan air yang signifikan, apakah itu akan menghasilkan dinding air masih menjadi perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa deskripsi dinding air bisa jadi merupakan bahasa kiasan atau hiperbola untuk menggambarkan air yang surut secara drastis. Kedua pertanyaan muncul, apakah kedalaman danau-danau ini, bahkan setelah air kembali, cukup untuk menenggelamkan seluruh pasukan kereta kuda Fir'aun beserta peralatannya. Meskipun lumpur tebal di dasar danau yang baru saja terekspos bisa menjebak roda kereta dan memperlambat pasukan, efek penenggelaman total mungkin memerlukan volume air yang lebih besar. Lebih lanjut, identifikasi spesifik danau mana yang dimaksud juga sulit. Garis pantai dan sistem hidrologi Delta Nil telah banyak berubah selama ribuan tahun akibat pengendapan sedimen Sungai Nil, perubahan iklim, dan intervensi manusia seperti pembangunan kanal dan bendungan. Rekonstruksi geografi kuno wilayah tersebut merupakan tugas yang kompleks. Kurangnya bukti arkeologis definitif, seperti sisa-sisa kereta kuda atau persenjataan Mesir kuno di salah satu danau ini, juga menjadi kendala meskipun kondisi pelestarian di lingkungan berawa mungkin tidak ideal. Beberapa akademisi Muslim yang cenderung pada interpretasi rasional juga mendukung gagasan bahwa peristiwa tersebut terjadi di perairan yang lebih dangkal. Mereka menekankan bahwa mukjizat tidak harus selalu bertentangan dengan hukum alam, tetapi bisa merupakan manifestasi luar biasa dari hukum-hukum tersebut yang diatur oleh kehendak Tuhan pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam pandangan ini, terbelahnya laut bisa jadi merupakan kombinasi dari fenomena alam, angin kencang, pasang surut, atau efek wind set down yang terjadi pada momen krusial untuk menyelamatkan Bani Israel dan menghancurkan musuh mereka. Secara keseluruhan, teori danau dangkal atau rawa di Delta Nil yang dikaitkan dengan fenomena wind set down menawarkan alternatif yang menarik dan secara ilmiah lebih mudah dijelaskan dibandingkan terbelahnya laut dalam. Dukungan linguistik dari istilah Yam Suf sebagai laut alang-alang menjadi argumen kuat. Namun, teori ini mungkin kurang memuaskan bagi mereka yang memahami narasi mukjizat dalam skala yang lebih kolosal dan literal, dan masih memerlukan lebih banyak bukti geologis dan arkeologis untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Debat mengenai hal ini menyoroti ketegangan yang sering muncul antara interpretasi literal teks suci dan upaya untuk menemukan penjelasan ilmiah atau historis untuk peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalamnya. Bagaimanapun, teori ini memperluas cakrawala pemahaman kita tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada dan mendorong kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor, linguistik, geografis, hidrologis, dan naratif dalam upaya merekonstruksi peristiwa bersejarah yang sangat penting. Ini, bagian 3 Teluk Aqabah, teori baru yang populer dan kontroversial serta analisis kritis.
Dalam beberapa dekade terakhir, sebuah teori alternatif yang cukup radikal dan semakin populer, meskipun juga sangat kontroversial, telah muncul mengenai lokasi penyeberangan Laut Merah. Teori ini mengusulkan bahwa Bani Israel tidak menyeberang melalui Teluk Suez atau danau-danau dangkal di utara, melainkan melakukan perjalanan jauh ke timur melintasi semenanjung Sinai, kemudian menyeberang melalui Teluk Aqabah, lengan timur Laut Merah, menuju wilayah yang sekarang adalah Arab Saudi. Teori ini mendapatkan banyak perhatian, terutama melalui klaim-klaim yang dipopulerkan oleh peneliti independen seperti Ron Wyatt Almsiu dan kemudian diikuti oleh beberapa peneliti dan penulis lainnya. Daya tarik utama dari teori ini terletak pada serangkaian penemuan arkeologis yang diklaim mendukungnya, serta identifikasi lokasi alternatif untuk Gunung Sinai, yaitu Jabal Al-Lauz di Arab Saudi. Menurut teori Teluk Aqabah, rute pelarian Bani Israel jauh lebih panjang dan lebih ke selatan timur daripada yang diasumsikan secara tradisional. Mereka diduga bergerak dari Mesir, melintasi bagian tengah atau selatan semenanjung Sinai, hingga mencapai sebuah pantai besar di Teluk Aqabah yang kini dikenal sebagai Pantai Nuwaiba, Nuwaibi al-Muzayyina di Mesir. Dari pantai ini yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi yang seolah menjebak mereka, Bani Israel dikatakan telah menyeberang Teluk Aqabah menuju pantai di seberangnya di Midian, sekarang bagian dari Arab Saudi. Para pendukung teori ini menunjuk pada fitur geografis pantai Nuwaiba yang luas, yang mampu menampung sejumlah besar orang dan ternak, dan bagaimana pegunungan di sekitarnya akan menghalangi pelarian lebih lanjut ketika pasukan Fir'aun mendekat. Satu klaim sentral dari teori ini adalah adanya semacam jembatan darat bawah air atau punggungan yang relatif lebih dangkal yang membentang dari pantai Nuwaiba melintasi Teluk Aqabah. Teluk Aqabah sendiri dikenal sangat dalam, di beberapa tempat mencapai lebih dari 1,400 meter. Namun para pendukung teori ini berpendapat bahwa di jalur penyeberangan yang diusulkan, kedalamannya hanya beberapa ratus meter, misalnya sekitar 800 meter di titik terdalamnya. Menurut beberapa klaim, dengan lereng yang relatif landai, membuatnya lebih mungkin untuk diseberangi jika airnya terbelah. Ron Wyatt dan para pengikutnya mengklaim telah menemukan bukti fisik berupa roda-roda kereta kuda, berlapis koral, bagian-bagian kereta, tulang belulang manusia dan kuda di dasar laut di sepanjang jalur yang diusulkan ini. Foto-foto dan video artefak-artefak yang diduga ini telah banyak beredar, terutama di internet dan dalam film-film dokumenter yang mendukung teori ini. Wyatt juga mengklaim telah menemukan 2 pilar batu kuno di kedua sisi Teluk Aqabah, satu di pantai Nuwaiba, Mesir, dan satu lagi di pantai seberang Arab Saudi, yang ia percayai didirikan oleh Raja Salomo untuk memperingati peristiwa penyeberangan. Lebih lanjut, dan mungkin yang paling signifikan dalam kerangka teori ini, adalah identifikasi Jabal Al-Lauz di Provinsi Tabuk, Barat Laut Arab Saudi, sebagai Gunung Sinai yang sebenarnya, Jabal Musa. Deskripsi Alkitab tentang Gunung Sinai yang diselimuti api dan asap, Keluaran 19:18, diinterpretasikan oleh para pendukung teori ini sebagai cocok dengan puncak Jabal Al-Lauz yang tampak menghitam atau terbakar. Mereka juga menunjuk pada temuan-temuan arkeologis lain di sekitar Jabal Al-Lauz, seperti altar-altar batu kuno, termasuk yang diduga sebagai altar anak lembu emas. Gambar-gambar sapi pada batu, petroglyphs, sisa-sisa struktur pemukiman kuno, dan sebuah batu besar yang terbelah, yang diyakini sebagai batu tempat Nabi Musa memukulkan tongkatnya untuk mengeluarkan air, Keluaran 17:6. Lokasi Jabal Al-Lauz di wilayah kuno Midian, tanah tempat Nabi Musa tinggal sebelum kembali ke Mesir, juga dianggap lebih konsisten dengan beberapa interpretasi narasi Alkitab. Teori Teluk Aqabah dan Jabal Al-Lauz ini memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang. Teori ini menawarkan narasi yang dramatis, bukti fisik yang tampak nyata, meskipun kontroversial, dan sebuah paket lengkap yang menghubungkan lokasi penyeberangan dengan lokasi Gunung Sinai. Bagi sebagian orang, ini memberikan konfirmasi empiris terhadap kebenaran kitab suci, yang selama ini mungkin terasa kurang memiliki bukti fisik
yang kuat di lokasi-lokasi tradisional. Popularitasnya juga didorong oleh penyebaran informasi yang cepat melalui media modern dan internet, seringkali tanpa melalui saringan kritik akademis yang ketat. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori Teluk Akabah dan klaim-klaim Ron Wyatt serta para pendukungnya menghadapi skeptisisme yang sangat besar dari komunitas arkeologi, sejarah, dan studi biblika mainstream. Sejumlah kritik fundamental telah diajukan, kurangnya verifikasi ilmiah, dan sebagian besar penemuan Wyatt tidak pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah peer-reviewed yang kredibel. Proses peer review adalah standar emas dalam penelitian ilmiah, di mana temuan dan metodologi diperiksa secara kritis oleh para ahli lain di bidang yang sama sebelum dipublikasikan. Banyak dari artefak yang diklaim tidak pernah dianalisis secara independen oleh arkeolog profesional atau lembaga penelitian terkemuka. Interpretasi artefak yang dipertanyakan. Para kritikus berpendapat bahwa roda kereta yang ditemukan bisa jadi adalah formasi koral alami yang kebetulan berbentuk bulat, jangkar kapal dari periode yang lebih baru, atau sampah laut lainnya. Tanpa analisis metalurgi yang tepat, jika terbuat dari logam dan penanggalan yang valid, sulit untuk memastikan asal-usul dan usia sebenarnya. Foto-foto yang beredar seringkali berkualitas rendah atau diambil dalam kondisi yang sulit untuk interpretasi objektif. Kedalaman Teluk Akabah, meskipun ada klaim tentang jembatan darat bawah air, Teluk Akabah tetap merupakan badan air yang sangat dalam. Kedalaman ratusan meter masih merupakan tantangan luar biasa untuk diseberangi, bahkan jika airnya terbelah. Lereng menuju dan dari dasar laut juga bisa sangat curam. Data batimetri, pemetaan kedalaman laut yang lebih rinci dan independen, seringkali tidak sepenuhnya mendukung klaim adanya jalur yang mudah dilalui. Keaslian pilar Salomo, keberadaan dan interpretasi pilar-pilar yang diklaim didirikan oleh Raja Salomo juga sangat diragukan. Tidak ada bukti epigrafi tulisan kuno pada pilar atau arkeologis yang kuat yang menghubungkannya dengan Raja Salomo atau peristiwa Eksodus. Satu pilar yang ditemukan di sisi Mesir tampaknya telah dipindahkan dan didirikan kembali, dan asal-usulnya tidak jelas. Identifikasi Jabal al-Lawz sebagai Gunung Sinai. Meskipun Jabal al-Lawz adalah situs arkeologi yang menarik dengan sejarah pendudukan kuno, identifikasi sebagai Gunung Sinai Alkitabiah jauh dari kata sepakat. Puncak yang menghitam bisa jadi akibat proses geologis alami, misalnya batuan vulkanik atau oksidasi mineral tertentu, daripada api ilahi. Altar dan petroglif bisa berasal dari budaya-budaya pra-Islam lokal dan tidak harus terkait dengan Bani Israel. Pemerintah Arab Saudi juga umumnya sangat membatasi akses penelitian arkeologi independen di wilayah tersebut, sehingga sulit untuk melakukan verifikasi menyeluruh. Logistik rute pelarian, perjalanan melintasi semenanjung Sinai hingga mencapai Teluk Akabah adalah rute yang jauh lebih panjang dan lebih sulit melalui medan gurun yang keras dibandingkan rute utara atau menuju Teluk Suez. Logistik untuk memindahkan sejumlah besar orang secara tradisional disebut jutaan, meskipun angka ini juga diperdebatkan, beserta ternak dan harta benda melalui rute ini akan sangat menantang. Kurangnya dukungan tekstual yang jelas. Meskipun beberapa argumen tekstual diajukan untuk mendukung penyeberangan di Akabah dan Sinai di Midian, mayoritas interpretasi tradisional, baik Yahudi, Kristen maupun Islam, tidak menunjuk ke rute ini. Terlepas dari kritik-kritik ini, teori Teluk Akabah tetap hidup dan memiliki banyak pengikut setia. Hal ini mungkin disebabkan oleh keinginan akan bukti fisik yang konkret, ketidakpuasan terhadap ambiguitas teori-teori tradisional, dan daya tarik naratif dari penemuan-penemuan yang spektakuler. Beberapa peneliti terus mencoba untuk memvalidasi atau mengembangkan lebih lanjut aspek-aspek dari teori ini. Kesimpulannya, teori penyeberangan melalui Teluk Akabah dan identifikasi Jabal al-Lawz sebagai Gunung Sinai merupakan sebuah proposisi yang menarik dan provokatif,
tetapi saat ini masih berada di luar konsensus ilmiah dan akademis. Klaim-klaim yang diajukan memerlukan verifikasi independen yang jauh lebih ketat dan bukti yang lebih kuat sebelum dapat diterima sebagai penjelasan yang valid untuk peristiwa Eksodus. Sementara itu, perdebatan ini menyoroti kompleksitas dalam upaya merekonsiliasi teks-teks kuno dengan bukti arkeologis dan pemahaman ilmiah modern, serta menunjukkan bagaimana interpretasi dapat sangat bervariasi tergantung pada metodologi, asumsi awal, dan standar pembuktian yang digunakan. Pencarian lokasi Laut Merah pada zaman Nabi Musa tetap menjadi salah satu teka-teki sejarah dan arkeologi yang paling menarik dan penuh tantangan. Pernyataan semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.